Maka itu ketika gereja menghukum Galileo, gereja nggak teliti baca ayat ini. Dari awalnya memang dulu itu sudah bulat. Betul enggak? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Wow, ini luar biasa. Yesaya itu hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus. Galileo pada abad berapa? 14 kalau tidak salah ya, Galileo. Abad berapa saya lupa itu. 12-an ya, oke. Nah ini sebelum Masehi. Jadi kitab Ayub juga menulis, saya lupa di pasal berapa. Jadi Ayub dan Yesaya adalah dua orang pertama di dunia. Dan dunia mengakui the oldest literature, literatur tertua di dunia yang menuliskan, yang ditemukan manusia itu tulisan Ayub dan tulisan Yesaya. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Nah yang menarik itu kalimat ini, yang penduduknya seperti belalang. Hari tolong bacakan bahasa Inggrisnya di bagian itu. He sits enthroned above the circle of the earth, Yeah. and its people are like grasshopper. Okay. Its people like grasshopper. Saya senang melihat ayat ini. Oke. Tadi siang waktu kami lunch, Pak Yonatan Patiasina dapat kiriman email bagus sekali. Apa judulnya? Cheer up apa? Cheer up. Ya, saya nggak tahu orang punya koleksi dari mana. Jadi cheer up itu cuma foto-foto. Jadi aktor aktris yang terkenal waktu masih muda, keren. Di sampingnya foto yang sekarang sudah tua-tua itu. Nah, saya bilang pada semua anak muda, ingat ya kalian yang belum punya jodoh ingat. Ini nyimpang dikit ya, tapi apa ngomong. Kejadian 2:18 itu mutlak hak Tuhan. Apa itu? Bahwa jodoh itu mutlak hak Tuhan. Katakan amin. Kenapa mutlak hak Tuhan? Karena Tuhan yang tahu paling tepat siapa yang cocok buat kita. Betul? Mau milih kayak apa saja, enggak akan tepat. Tuhan yang tahu. Karena Dia berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi, jadi begini saudara, ini penting sekali kita tahu. Jadi inisiator pertama di dunia untuk orang menikah itu bukan orang tua kita, ingat itu baik-baik. Tapi Papa di surga, inisiator pertama. Maka itu kalau ada orang nggak kawin-kawin, bukan mamamu yang bingung, Tuhan itu bingung. Kenapa ini nggak kawin-kawin? Karena Dia adalah yang pertama berbicara. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi kalau saya bicara pada anak-anak muda, ayat itu harus dikenali betul. Dia nggak cuma berfirman, nggak baik manusia itu seorang diri saja. Tapi Dia bertanggung jawab. Ini yang penting. Apa tanggung jawab Papa kita? Menyediakan yang sepadan, yang cocok. Wih, itu luar biasa. Nah, maka anak-anak muda tanya, kalau gitu, jodoh itu apa definisinya? Dengar ya, yang belum menikah. Yang sudah menikah lanjut, nggak boleh pakai ayat itu lagi. Awas. Yang sudah menikah jalan, terus awas. Jadi jodoh itu cuma satu kesimpulannya. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih, catat itu baik-baik. Loh, serius itu. Jadi gini, kalau saudara lihat orang cantik, orang cakep, kesetrum, wajar. Punya mata, nah itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Ingat itu baik-baik. Serius. Jadi kalau saudara lihat orang, aduh itu jelek sekali, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Amin kan, cepat. Loh benar, itu buktinya cirap tadi itu. Sudahlah, secantik apa waktu masih muda, secakep apa, tua juga jelek, percayalah. Amin. Ya enggak, kalau ada orang tua cantik jangan kuntilanak gitu. Maaf. Loh, itu fakta. Tolong Jonathan sebarkan itu ke orang-orang lain supaya tahu apa yang mau dibanggakan. Apa yang mau dibanggakan dalam hidup. Nah, kembali ke ayat itu Yesaya 40. Saya tuh kagum. Ya kalau kita baca ya di ayat-ayat sebelumnya, jadi sepertinya Tuhan tuh lagi marah lewat Yesaya. Tidak tahukah kamu? Kita lagi marah. Enggak tahu Israel hari itu lagi ngalami apa. Betul. Tidak tahukah kamu dari mula? Tidak tahukah kamu dari begini? Tuhan itu siapa dan sebagainya. Nah saudara, ketika Papa kita berkata,
penduduknya seperti belalang. Oi, saya kaget sekali. Dengar manusia, sekaya apapun kita, secakep apapun kita, secantik apapun kita, just a grasshoppers. Ingat itu. Cuma belalang keren, pakai dasi, di lipstiki. Betul? Belalang naik Mercy, keren. Belalang naik pesawat, keren. Cuma belalang. Ingat itu baik-baik. Ada kata habis kita. Ya betul kan dimakan kata belalang itu. Amin kan cepat. Ya, apa kita mau banggakan dalam hidup ini? Betul? Apa kita mau banggakan? Saudara, itu sebabnya dalam hidup ini kita harus mengakui ada satu yang luar biasa. Amin, ada satu yang luar biasa. Itulah Bapa kita di surga. Nggak ada apa-apanya lagi. Kalau kita bisa punya apa-apa karena Dia. Kalau toh nggak punya apa-apa, juga tetap bersyukur bahwa kita masih hidup. Amin, kita masih hidup. Apa yang kita bisa buat? Siapa yang terima SMS minggu-minggu yang terakhir ini? Saya nggak ingat betul, tapi SMS bagus sekali. Apapun yang kita nikmati selama hidup, ya. Contohnya, nanti hari terakhir pun tetap naiknya ambulan ke kuburan. Lo betul nggak? Tetap naik mobil mati sudah ke kuburan. Apapun kita punya rumah sehebat apapun juga, tetap masuknya peti mati juga. Dan itu betul. Apa yang kita mau takuti dalam hidup? Apa yang kita mau khawatirkan dalam hidup? Apa? Belum selesai. Ya terus. Masih ayat 22. Ayat 40 tadi saya baca lagi. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Ingat, kalau bercermin jangan lama-lama, cuma belalang saja kok. Amin. Cuma belalang, mau diapain saya kalau ingat ayat ini. Jadi kalau ketemu orang sombong, bacakan ayat ini. Kamu tuh cuma grasshoppers, tahu nggak? Nggak lebih daripada itu. Saya sering berkata, kucing itu masih lebih baik dari kita loh saudara. Kucing, tahu kucing toh? Nggak berbulu, nggak mandi, nggak bau. Kita nggak berbulu, mandi pakai parfum, bau. Jadi siapa lebih hebat? Kucing, ya sudah. Apa? Pokoknya sungguh nggak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Setuju? Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bayangkan langit cuma dianggap seperti spray gitu aja. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Semuanya sia-sia, nggak ada apa-apa yang bisa dipertahankan. Setinggi apa kedudukannya, hebat, turun juga. Siapa nyangka Kevin Hart bisa begitu cepat turunnya? Betul nggak? Gak ada yang nyangka. Dipilih begitu hebat. Itulah keadaan dunia dan seperti ini. Maka Julia Gillard pun gak boleh sombong. Kita lihat itulah keadaan manusia. Baru saja mereka ditanam, 24. Ya, baru saja mereka ditanam. Baru saja mereka ditaburkan. Baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka. Kok Tuhan Sobat itu mau apa? Sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Kembali, Bapa kita marah seperti ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia atau sesuatu yang kamu tunjukkan tadi. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Katakan amin. Dan itulah Bapa kita. Maka itu, ini konsep penting. Kalau saudara mengaku Kristen, dengar ya, kalau saudara mengaku Kristen, lalu saudara masih bisa punya khawatir engkau belum Kristen, gitu aja. Wih, kejam betul, ya memang. Kenapa? Karena kalau sampai kita masih merasa khawatir, berarti kita itu belum percaya. Betul tidak?